cowok posting sayang sama ibunya di sosial media sama dengan red flag. Ini standar macam apa lagi? Lo menilai seseorang cuman berdasarkan postingan di sosmednya doang. Enggak, maksud gue gini, apa iya cara menilai seseorang cuman dari dua pilihan biner tadi dan dua-duanya nggak ada yang bener? Terus opini yang dibuat itu malah bikin makin bingung karena kata-kata yang digunakan juga nggak jelas, cuman pengen menyinggung seseorang atau memang pengen viral doang. Sebenarnya lu tuh kalau mau menilai seseorang banyak banget aspek yang bisa lu pakai, bukan cuman dari sosial medianya aja. Terus cewek-cewek yang bikin tren ini, mereka tuh sadar nggak sih bahwa mereka juga kelak bakal menjadi seorang ibu yang pengen dicintain sama anaknya. Ya, gue kasih paham lu semua. Menurut data dari Goodstat pada tahun 2024, sebanyak 60-70% remaja di Indonesia mengalami stres dan juga gangguan kecemasan cuman karena konten dari TikTok. Lu sadar gak sih kalau hal ini bakal berbahaya untuk jangka panjang kalau lu terus-terusan menormalisasi hal yang kayak begini? Dan ditambah lagi, masyarakat kita di Indonesia itu gampang banget percaya dan gampang banget dipolarisasi sama hal-hal yang viral. Gue tanya deh ke lo semua, udah berapa banyak konten yang ngegocek kita semua cuman karena viral doang? Padahal kalau lo semua paham, yang populer itu belum tentu kebenaran dan kebenaran tidak selamanya populer. Gua memang tidak mengeneralisasi bahwa semua cewek akan berpikir seperti ini. Tapi gue juga tidak membenarkan tren ini. Coba deh, lu berpikir sedikit. Bisa jadi mereka ini beropini cuman mau narik view dan engagement doang. Terus akhirnya apa? Akhirnya mereka berhasil mendapatkan engagement tinggi, bisa jadi mereka malah populer cuman gara-gara tren kayak gini. Terus lu semua yang mempercayai dan mengikuti tren ini apa? Lu terjebak di dalam narasi emosional yang mereka buat dan juga terjebak di dalam ruang hampa yang lu ciptakan sendiri. Gue mau coba ngambil dari sisi yang lebih positif nih. Nih ya, mungkin bisa aja nih, mungkin konten ini berawal dari 1-2 cewek yang memang mengalami kejadian buruk di kehidupan nyatanya ketika mereka menjalin hubungan. Nah, tapi narasi yang mereka buat tidak clear dan tidak jelas sehingga menimbulkan bias di orang yang membacanya. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga nih, ada beberapa cewek lainnya yang mengalami hal serupa seperti cewek tadi. Cuman bedanya cewek-cewek ini menggunakan kalimat opini ataupun keluh kesahnya dengan cara yang sudah clear dan juga jelas dan dapat divalidasi kebenarannya. Terus gak lama datang monyet-monyet aneh yang merasa relate pada dirinya padahal belum tentu hal itu relate dengan kejadian nyata di kehidupannya. Terus mereka perlahan bikin sebuah tren baru di TikTok dengan sepenggal kalimat. Hindari cowok sering posting sayang ibunya karena dia red flag. Ini kan jadinya aneh gitu ya. Gua paham memang kalau lu mengumbar aib di sosial media itu bukanlah hal yang baik, tapi lu bisa kok bersuara dan juga membuat opini atau bercerita dengan cara yang lebih elegan atas kejadian buruk yang lu alamin. Dengan begitu, lu akan lebih dihormati dan orang akan lebih simpatik dan respect dengan apa yang lu lakukan. Tapi kalau lu pakai cara yang kayak begini dengan semenggal kata itu doang, orang malah akan defensif dan justru akan menyerang diri lu sendiri. Paham? Gua sejujurnya masih bertanya-tanya soal hal kayak gini. Kenapa gue bilang begitu? Kalian tuh yang bikin konten ataupun tren kayak gini sebenarnya sempat mikir nggak sih bahwa apa yang lu katakan atau opini yang lu buat ini bukannya malah membuat clear tapi justru malah bikin gaduh? Gue mau tanya deh sama kalian semua. Sejauh apa kalian bisa tahu di kolom komentar mana yang bedanya bener-bener merasakan kenyataan ini dan mana yang cuman merelate-relatekan doang? Terus dampak negatif lainnya kalian lihat nggak sih? Bahwa cowok-cowok di luar sana bukannya malah simpatik atau care, tapi justru malah defensif atas opini yang kalian buat. Kenapa kayak begitu? Karena opini yang lu buat cuman mengeneralisasi banyak orang, padahal tidak semua pria yang posting ibunya di sosial media adalah dalam bentuk branding. Lalu, lu pernah nggak sih coba kayak ngebayangin gini? Kreator-kreator yang bikin tren kayak begini itu justru malah ketawa-ketawa di sana.
Karena mereka ngelihat kalian tuh saling debat kusir di kolom komentar, nggak jelas tuh arah dan tujuannya kemana. Ditambah ada nih orang-orang yang ninggalin pasangannya cuman karena ngikutin standar dari TikTok ini. Pernah nggak kalian ngebayangin bahwa kreator-kreator ini ketawa ngeliat kalian semua? Jadinya kita tuh malah kayak lagi sabung ayam. Kreator ini pemilik ayamnya, dan kalian yang debat di kolom komentar tanpa debat yang sehat adalah ayamnya yang saling beradu. Mau lu disamain sama hewan? Hah? Sejujurnya dan sebenarnya yang ngebuat kalian terjebak sama konten-konten kayak gini, ya jelas diri kalian sendiri. Nggak ada orang lain, nggak ada algoritmanya doang ataupun karena kreatornya doang. Kenapa gue bilang begitu? Ya jelas kalau lu terus-terusan konsumsi konten kayak gini, ya algoritmanya terus munculin dan kreatornya seneng karena dapat engagement. Coba deh kalau lu mau sedikit effort buat mikir dan bertanya tentang apakah konten ini relate buat lu, apakah konten ini bisa divalidasi, atau apakah konten ini bener adanya, mungkin lu nggak akan mudah terjebak sama hal-hal kayak gini. Terus buat teman-teman kreator lainnya, cobalah untuk menggunakan opini ataupun kalimat yang lebih mudah untuk dicerna ataupun nggak cuma sepenggal kalimat itu doang. Biar lu nggak diserang balik dan juga orang nggak terlalu defensif atas apa yang lu katakan. Ingat, scroll TikTok itu sama kayak lu makan junk food. Awalnya enak, lama-kelamaan bisa bahaya. Buat lu semua, gua mau ngasih solusi mitigasi biar lu nggak kejebak sama yang beginian lagi. Yang pertama, unfollow konten-konten toksik yang cuman mengkaitkan sama emosinya doang dan bikin logika lu nggak berjalan. Yang kedua, belajarlah untuk hidup di dunia nyata, bukan cuma di sosial media. Karena apa yang lu lihat di sosial media cuman highlight yang baik-baiknya aja. Yang ketiga, belajarlah untuk bertanya dan berpikir kritis sebelum mencerna sebuah konten. Dan buat teman-teman yang terhormat sebagai kreator, tolong kalau lu pengen bikin konten yang viral, jangan cuman bikin gaduh tapi nggak tahu isinya apa. Terus buat teman-teman yang lainnya, kalau memang kalian nemu konten-konten kayak beginian lagi dan resah, feel free buat kalian komen di kolom komentar IG gua di @tukang_handuk. Kita bahas bareng-bareng. Sekian dari gua, jangan lupa ngeluh hari ini. Bye.